Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang sebuah senjata pemusnah massal yang menjadi incaran setiap negara. Karena senjata tersebut sangat berbahaya, ada seorang hacker cantik yang kerap kali mencoba untuk menghentikannya. Namun di samping usahanya itu, dia pun menjadi incaran dari banyak negara. Dan berikut adalah kisahnya. Hutan Serbia menjadi latar pertama yang diperlihatkan dalam film ini, dengan memperlihatkan adanya transaksi senjata yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Europol dan seorang bos mafia asal Rusia. Namun ternyata pertemuan itu telah diintai lebih dulu oleh anggota militer di sana. Hingga kemudian muncullah Ajay Kumar yang dengan gagah berani menggagalkan transaksi tersebut. Ajay Kumar atau yang bisa dipanggil dengan sebutan Eke juga terlihat sangat piawai dalam menjalankan misinya. Bahkan banyak anggota keamanan dari komplotan musuh yang satu persatu ditumbangkannya di lokasi tersebut. Namun jumlah komplotan musuh yang terlalu banyak nampaknya tidak bisa dihadapinya seorang diri, hingga memaksanya untuk melompat kabur di area bendungan, sambil terus menembaki senjatanya ke arah musuh, termasuk menembaki helikopter yang mengejarnya. Dalam film ini, Eke digambarkan sebagai seorang anggota militer paling berpengaruh di India dan seringkali ditugaskan dalam berbagai misi sulit selama ini. Dia juga memiliki seorang rekan dekatnya dalam kemiliteran bernama Aryan yang selalu menjadi partner terbaiknya dalam berbagai misi. Eke juga memiliki seorang istri bernama Yazini yang juga sama-sama menyukai dunia kuliner. Hingga keduanya pun memiliki usaha sebuah restoran yang cukup ramai. Kali ini Eke dan Aryan kembali mendapatkan tugas bersama. Namun yang harus mereka hadapi dalam misi rahasia kali ini adalah seorang hacker perempuan asal Bulgaria yang bernama Natasha Romanov, yang ditenggarai menjadi dalang atas aksi peretasan yang dilakukannya pada sejumlah senjata plutonium yang kerap menimbulkan ledakan di berbagai negara, termasuk diantaranya adalah India. Setelah ditemukan beberapa petunjuk mengenai targetnya, Eke pun bergegas terbang ke Serbia dengan lebih dulu berpamitan pada istri tercintanya. Setibanya di bandara Serbia, Eke sudah dijemput oleh seorang pria bernama Eps yang menjadi penerjemah lokal di sana, sekaligus juga menjadi pemandu selama keberadaannya di Serbia. Eke memulai misi kali ini dengan mencari keberadaan Natasha melalui rekaman CCTV yang terdapat di jalanan kota tersebut. Dan benar saja, ia pun menemukan sosok hacker perempuan itu yang sempat melintasi jalanan di sana. Atas temuan itulah, kini Eke meyakini jika targetnya tersebut kemungkinan masih berada di kota yang sama. Eke kemudian memulai pencariannya lagi dengan menyasar rumah sakit yang menjadi satu-satunya fasilitas publik yang ada di sana. Ia juga mengumpulkan semua dokter yang ada di rumah sakit tersebut untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Natasha. Meski semua dokter di sana tidak ada yang mengaku pernah bertemu atau mengetahui tentang Natasha, namun melalui bahasa tubuh dan gerak-gerik setiap dokter di sana, akhirnya Eke memutuskan untuk memanggil salah satu dokter yang diyakininya memiliki informasi lebih mengenai target buruannya kali ini. Hebatnya, insting Eke sepertinya memang tak pernah salah. Dokter yang dicurigainya tersebut kini telah berdiri bersamanya di depan sebuah jendela yang mengarah tepat ke 3 orang sniper suruhan Eke yang siap menembaki dokter itu kapanpun diperintahkan. Karena merasa nyawanya tengah terancam, dokter itu pun akhirnya buka suara dengan mengaku pernah kedatangan seorang perempuan yang menginginkan operasi plastik pada wajahnya, dan diketahui pasien tersebut adalah Natasha. Berbekal informasi tersebut, Eke pun memberitahu Aryan tentang tampilan baru dari wajah Natasha untuk bisa mencari tahu keberadaan target mereka. Di Serbia, Eke juga nampaknya bukanlah satu-satunya orang yang tengah mencari keberadaan Natasha, karena ternyata ada sejumlah pihak yang juga diperintahkan untuk membuntutinya. Dan tampaknya hal tersebut telah disadari betul oleh Eke. Hingga kemudian ia pun menghabisi 2 orang yang mengikutinya, sekaligus juga memaksa mereka untuk memberitahu info lebih jauh mengenai Natasha. Dari sini juga diketahui
bahwa ternyata ada sekitar 200 negara yang tengah memburu Natasha saat ini. Dan dari pengakuan orang itu juga diketahui jika Natasha juga memiliki relasi dari kelompok Albania. Berbekal info yang baru saja diperolehnya, Eke yang ditemani Epps kini menuju ke lokasi yang menjadi basis kelompok Albania. Di sana terlihat suasana yang sangat kacau dengan sejumlah bangunan yang rusak dan orang-orang yang membekali diri mereka dengan senjata api. Seolah tak ingin membuang banyak waktunya, Eke pun langsung menanyai orang yang ada di sana tentang sosok dari pemimpin mereka. Dan ada salah satu pria bertubuh besar yang mengaku sebagai pemimpinnya. Namun Eke tak percaya begitu saja. Dengan santuinya, dia pun memukul pria besar itu hingga memicu terjadinya keributan besar di sana. Mulai dari aksi bela diri yang epik ala Bollywood dan adegan tembak-menembak terjadi di lokasi tersebut. Hingga kemudian Eke pun berhasil bertemu dengan pemimpin kelompok Albania itu. Di sana terungkap bahwa ternyata mayat pacar Natasha yang bernama Bogosov masih disimpan di sana. Dan berkat gelang rumah sakit yang masih terpasang di lengan mayat tersebut, diketahuilah bahwa ia sempat mendapat perawatan di rumah sakit Hamilton. Sontak, Eke pun langsung menghubungi rumah sakit tersebut dan meminta keterangan mengenai riwayat dari Bogosov yang diketahui sempat menjadi pasien di sana. Eke juga mendapati adanya alat pacu jantung pada tubuh sang mayat yang disinyalir menjadi pemancar sinyal untuk memberitahu lokasinya pada Natasha. Selesai dengan urusannya, dengan santainya, Eke dan Epps pun meninggalkan tempat tersebut dengan berbekal rompi penuh bahan peledak. Sehingga membuat puluhan orang dari kelompok Albania yang bersenjata lengkap pun tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menodongkan senjatanya saja dan membiarkan Eke serta Epps pergi dari sana. Sesampainya di markas, Eke berinisiatif untuk memasang alat pacu jantung tadi dan mengaktifkannya pada tampilan hologram yang menyerupai bentuk Bogosov. Tujuannya tentu saja agar Natasha bisa dipancing ke lokasi tersebut. Namun sialnya, sinyal yang dikirim oleh alat pancu jantung itu tidak hanya bisa ditangkap oleh Natasha saja, tetapi juga diketahui oleh banyak negara yang memang tengah mengincar hacker perempuan itu. Dan benar saja, ketika hologram mulai ditampilkan beserta alat pacu jantung yang diaktifkan, tiba-tiba sejumlah kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi tersebut kehilangan sinyalnya dan mati. Hal inilah yang diyakini Eke sebagai momen kedatangan Natasha yang secara sengaja telah meretas CCTV di sana. Namun entah apa yang dipikirkan Eke, ia malah meledakkan alat pacu jantung bersamaan dengan matinya tampilan hologram Bogosov yang dilakukannya dengan sengaja. Dan ternyata aksi tersebut juga merupakan rencananya untuk mengetahui keberadaan Natasha. Hebatnya ternyata rencana Eke benar-benar berjalan lancar. Karena di antara banyaknya orang yang berlarian kabur karena ledakan tersebut, masih ada satu sosok perempuan yang justru terus mengarah mendekati sumber ledakan. Yang ternyata itu adalah Natasha. Menyadari keberadaannya tengah diawasi oleh pihak lain, Natasha pun memutuskan untuk kabur dari sana, sembari meretas semua perangkat komunikasi yang ada di sekitarnya. Namun Eke yang telah lebih dulu mengetahui target buruannya itu, kini berusaha mengejarnya hingga ke sebuah stasiun kereta bawah tanah. Eke yang sudah sangat dekat dengan posisi Natasha malah mendapat serangan tembakan di lengannya oleh hacker perempuan itu. Dan sialnya keberadaan perempuan tersebut juga telah diketahui oleh sejumlah pihak lainnya yang juga sama-sama memburu Natasha. Hingga akhirnya Natasha yang sudah dikepung oleh kelompok asing itu pun berhasil diselamatkan oleh Eke, yang dengan kerennya langsung membawa hacker perempuan tersebut. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun anehnya, dalam aksi kejar-kejaran itu, istri Eke malah menelponnya hanya untuk memberi kabar tentang anak mereka yang masih dalam kandungannya itu. Hingga kemudian Eke dan Natasha pun berhasil lepas dari pengejaran setelah melompati jembatan dengan kereta yang tengah melintas di bawahnya. Kini keduanya pun telah tiba di markas rahasia milik Eke.
Dan di sana, Natasha mendapat perlakuan yang cukup baik dari agen militer India itu. Hingga kemudian, keduanya pun mulai membicarakan tentang diri mereka masing-masing. Natasha pun akhirnya mengungkap bahwa ia tidak pernah memiliki sosok seorang ayah. Dan hal itu juga yang memaksanya untuk terus mendapatkan uang dengan cara menjadi seorang hacker, sesuai dengan minatnya yang tinggi pada dunia komputer. Di tempat tersebut, Natasha juga sempat memberikan drive yang diakuinya bisa menghentikan aktivitas dari satelit yang menjadi senjata dari plutonium. Atas kejujuran dan kebaikannya itu, alhasil Eke pun mulai luluh dan merubah pandangannya dari yang sebelumnya menganggap Natasha sebagai target buronan. Kini ia menilai jika hacker perempuan itu merupakan sosok yang baik dan jujur. Hal tersebut juga disampaikannya pada Aryan, yang bahkan sebelumnya sempat memerintahkan Eke untuk menghabisi Natasha saat itu juga. Namun, kini Eke yang meyakini jika Natasha bukanlah orang jahat, berusaha untuk membantunya. Keesokan harinya, Eke dan Natasha yang tengah dalam perjalanannya ke area satelit tempat senjata plutonium berada, harus terkendala karena jalanan yang tiba-tiba macet. Namun secara mengejutkan, datang sejumlah orang misterius yang berusaha menyerang Eke dan Natasha. Hingga aksi baku tembak pun kembali terjadi di jalanan itu. Sementara Natasha yang awalnya hanya ingin tetap berlindung di dalam mobilnya, terpaksa harus keluar karena tak sanggup melihat anak kecil yang menangis ketakutan di mobil lainnya, dan berusaha menyelamatkan anak tersebut. Namun naasnya, niat baik itu justru menjadi celah bagi komplotan penjahat yang selama ini mengincar Natasha dengan langsung menembak tepat di ulu hatinya, hingga membuat hacker perempuan itu pun langsung tewas saat itu juga. Dalam amarah yang tak terkendali, Eke langsung menghabisi semua penjahat yang ada di jalanan itu. Satu persatu dari mereka pun tumbang di bot Eke. Dan Eke pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanannya kali ini, Eke kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang tengah terduduk tak berdaya di tengah jalanan. Dan ternyata itu adalah Aryan. Mengetahui rekan dekatnya penuh luka dan terikat, Eke pun turun dari mobilnya dan mendekati Aryan. Namun sialnya, ternyata itu merupakan sebuah jebakan yang telah disiapkan khusus oleh Aryan dan kelompoknya untuk menghabisi Eke. Seketika itu juga beberapa tembakan langsung menghujam tubuhnya, hingga membuat Eke terjatuh ke jurang. Entah terbuat dari apa manusia satu ini, Eke yang sudah sangat dekat dengan ajalnya kini terlihat masih bertahan dengan kondisi luka yang sangat parah. Singkat cerita, kini Aryan nampak masih khawatir terhadap kondisi Eke, yang sampai sekarang belum ditemukan mayatnya serta drive yang paling diincarnya selama ini. Lalu tak lama kemudian, salah satu rekannya yang bernama Mike mendapati adanya sinyal keberadaan Eke. Dan tanpa menunggu lama, Aryan pun memerintahkan Mike dan Russell untuk segera menuju ke lokasi tersebut demi mendapatkan drive yang mereka inginkan. Setibanya di lokasi, Eke yang sudah mengetahui kekejaman dari Aryan dan kelompoknya kini berpura-pura seolah tidak mengetahui sama sekali pelaku yang sempat menembaknya tempo lalu. Hingga kemudian di sebuah lorong yang telah disiapkannya, Eke memulai pertarungan sengit dengan dua orang suruhan Aryan tadi. Sementara Aryan yang telah membekali penyadap pada tubuh Mike dan Russell kini malah kehilangan sinyal mereka. Namun tak kehilangan akal, Aryan pun kini menyuruh beberapa anggotanya menuju ke rumah Yazini untuk menghabisinya. Tapi lagi-lagi upaya tersebut harus gagal. Karena entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Eke sudah berada tak jauh dari rumahnya. Dan terlihat beberapa orang suruhan Aryan pun tumbang satu persatu olehnya. Di tempat persembunyian Eke, ia mulai menceritakan pada Yazini tentang pengalaman yang telah dilaluinya saat dijebak oleh Aryan dan kelompoknya tempo lalu. Ia juga mengatakan soal niatnya untuk membalas dendam pada rekan-rekannya yang telah mengkhianatinya selama ini. Parahnya lagi, Aryan juga telah menyebar informasi palsu yang menyebut jika Eke merupakan orang yang berbahaya. Dan alhasil, ia pun kini menjadi buronan bagi 80 negara atas kebohongan dari Aryan. Tak kehilangan akalnya, Eke kini memburu langsung kelompok Aryan di markasnya dengan menggunakan identitas Mike untuk bisa masuk ke sana.
dibantu oleh Yazini yang mengontrol kamera CCTV di gedung tersebut. Kemudian pertarungan epik ala Bollywood pun terjadi antara Eke dan Aryan. Pertarungan yang mempertemukan dua sahabat itu pun berakhir dengan kemenangan Eke yang berhasil mematahkan leher Aryan. Eke juga langsung mematikan satelit di sana tepat pada detik-detik terakhir sebelum senjata plutonium diluncurkan. Di akhir film, terlihat Eke sedang mengendarai mobilnya bersama Yazini yang tengah menggendong anak mereka yang diberi nama Natasha. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Vivegam yang rilis tahun 2017. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget ya tuh.